Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Tentunya dengan Pak Luis ya. Nah, seperti apa sih materi ini? Yang pertama, materi persamaan linear dua variabel sangat erat kaitannya dengan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yakni persamaan garis lurus ya. Nah, dalam persamaan garis lurus kita mengenal dua bentuk persamaan ya, yakni ada Y sama dengan MX tambah C dan ada AX tambah BY sama dengan C. Nah, untuk bisa memahami materi persamaan linear dua variabel, coba adik-adik ingat kembali tentang dua bentuk persamaan sebelumnya ini. Selanjutnya seperti apa sistem persamaan linear dua variabel? Mari kita perhatikan. Baik, persamaan linear dua variabel itu memiliki bentuk umum sebagai berikut. Nah, nampak di sini ada A1X tambah B1Y sama dengan C1, ada A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini tidak terlepas dari definisinya. Persamaan linear dua variabel merupakan suatu persamaan yang melibatkan dua variabel. Dua variabel di sini ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Ya. Dan variabelnya itu berpangkat 1. Kita perhatikan X juga berpangkat 1, Y juga berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, seperti apa keterangannya? Keterangannya adalah X dan Y benar, mereka merupakan variabel, dan A, B, dan C adalah bilangan biasa ya. C saja yang konstanta, ini salah pengetikan ya. Lebih lanjut, mari kita perdalami lagi bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Cara menyelesaikannya, Pak menawarkan satu bentuk metode yang paling sering digunakan, yaitu eliminasi dan substitusi. Ini paling sering digunakan karena paling mudah sudah. Nah, apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel, sedangkan substitusi adalah mengganti nilai dari suatu variabel. Seperti apa cara menyelesaikan tipe-tipe soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Kita lihat contoh soal yang pertama ini ya. Cerita yang pertama. Saat berbelanja di Pasar Roho, Ibu Nogo dan Ibu Jamila membeli keperluan rumah tangga. Ibu Nogo membeli 2 buah labu siam dan 5 bulir jagung manis, dan ia membayar seharga Rp16.000. Sedangkan Ibu Jamila membeli 3 buah labu siam dan 2 bulir jagung manis seharga Rp13.000. Jika demikian, berapa harga satu buah labu siam dan satu bulir jagung manis? Pertanyaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi tadi. Ya, ini caranya adalah pertama kita rubah dulu cerita ini ke dalam bentuk model matematika. Seperti apa model matematika itu? Sebagai berikut ya. Yang pertama kita wajib menuliskan apa yang diketahui. Kita berdasarkan cerita tadi, diketahui yang pertama adalah Ibu Nogo membeli 2 labu siam dan 5 bulir jagung manis. Harganya itu di sini harusnya 16.000 ya, salah pengetikan. Harganya 16.000. Kemudian diketahui yang kedua, ibunya Mila membeli 3 labu siam dan 2 bulir jagung manis seharga 13.000. Baik. Yang ditanya tadi, berapa harga satu labu siam dan satu bulir jagung manis? Nah, untuk menyelesaikannya kita butuh rubah cerita tadi ke dalam model matematika. Untuk merubah cerita ke dalam model matematika, kita wajib buat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan harga satu labu siam sama dengan X. Pak, kenapa harus kita ambil harga satu labu siam? Bukan berdasarkan yang ditanya ya, tapi berdasarkan cerita. Ada 2 labu siam, 5 bulir jagung, harganya 13.000. Memangnya 2 labu siam itu harganya berapa? 5 bulir harganya berapa?
untuk tahu harga 2 labu siam kan minimal kita tahu harga satu buahnya berapa dulu, ya kan? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajib diubah dalam bentuk pemisalan. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kita cari tahu ini. Berarti harga satu labu siam karena kita belum tahu harganya berapa, kita misalkan saja dengan X. Dan harga satu jagung kita belum tahu harganya berapa, kita misalkan saja dengan Y. Nah, cerita tadi bisa diilustrasikan seperti ini cerita tadi itu. Di mana Ibu Nogo tadi dia beli 2 buah labu siam, terus ditambah dengan 5 bulir jagung, yang harus dia bayar adalah 16.000. Pernyataan yang panjang-panjang tadi kita bisa rubah menjadi 2x. Kenapa 2x? Karena ada 2 buah labu. Satu labu saja kita belum tahu harganya berapa, apalagi 2. Nah, karena 2 kita belum tahu harganya berapa, kita misalkan tadi kita rubah kalimatnya, ini 2 buah labu ini menjadi 2x. Sedangkan 5 bulir jagung ini kita rubah menjadi 5y. 2x, 2 labu siam tambah 5y, 5 buah jagung, harga seluruhnya adalah 16.000. Jadi kalimatnya menjadi 2x tambah 5y sama dengan 16.000. Selanjutnya milik Ibu Jamilah. Ibu Jamilah punya 3x yaitu 3 buah labu ditambah dengan 2y yaitu 2 buah jagung, harganya 13.000. Berarti kalimat matematikanya 3x tambah 2y sama dengan 13.000. Demikian ya. Nah, terus apalagi Pak langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita lakukan metode eliminasi. Apa itu eliminasi? Kita perhatikan baik-baik. Persamaan pertama tadi ya. Persamaan pertama tadi 2x tambah 5y sama dengan 16.000. Persamaan kedua 3x tambah 2y sama dengan 13.000. Langkah eliminasi itu kita sepakat. Kita menghilangkan variabel x yang ada 2 dan 3 ini atau variabel y yang ada 5 dan 2 ini. Nah, untuk contoh ini Pak ingin mengeliminasi x. Pak ingin menghilangkan variabel x ini. Caranya kita buat garis dulu ya. Garis kiri dan kanan. Terus kita lihat koefisien dari x. Koefisien dari x ini adalah 2 dan koefisien dari x yang di sini adalah 3. Maka 2 kita pindahkan tulis di sini. 3 ini kita pindahkan tulis di sini. Nah, sehingga perubahannya 3 kita tulis di atas, 2 kita tulis di bawah. Langkah berikutnya ya tinggal kita kalikan saja itu. Nah, tinggal kita kalikan saja. Seperti apa perkaliannya? Kita perhatikan baik-baik. 2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6x. Nah, 2x kali 3 hasilnya 6x. Selanjutnya tambah 5 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 5 kali 3 15. Variabel y ikut 15y. Selanjutnya 16.000 kita kali 3. Ini langkah yang paling mudah adalah ambil 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48. Tinggal tambah 3 nolnya lagi. Begitu pula dengan yang di bawah. 3 kita kali 2. Hasilnya 6x. 2y kita kali 2 hasilnya 4y. Kemudian 13 kita kali 2 hasilnya 26.000. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang unik, yaitu variabel x-nya nilainya sudah sama. Yaitu mereka sudah sama-sama 6 ya. Sudah sama-sama 6x. Maka kita berlakukan kurang. Sehingga variabel x yang bisa hilang. Nanti 6 kurang 6 kan 0 di bawah. Ya kan? Sehingga langkah selanjutnya adalah kita buat dulu garis palangnya ya. Buat garis palangnya terlebih dahulu. Oke. Dengan demikian, selanjutnya kita boleh lakukan operasi pengurangan. Kita kurangkan dia. Kita ambil 15 kurang 4, 11y. Tadi 6 kurang 6, 0. Jadi tidak perlu ditulis di sini. 15 kurang 4, 11. Ya. Y tinggal ikut. Kemudian 48 kurang 26.000. Hasilnya 22.000. Maka kita dapat pernyataan berikutnya. 11y sama dengan 22.000. Sehingga nilai y itu sama dengan 22.000 dibagi dengan 11. Ya. 11y sama dengan 22.000, maka y sama dengan
22 bagi 11. Langkah berikutnya 22.000 bagi 11 ya dapatnya 2.000. Oke, metode eliminasi sudah selesai. Kita mendapatkan nilai dari Y dengan variabel X-nya hilang tadi. Langkah berikutnya substitusi. Substitusi ini kita mengambil nilai Y yang sudah kita dapat tadi yaitu Y sama dengan 2.000 ini. Kita substitusikan ke persamaan yang mau di atas apakah 2X tambah 5Y ataukah 3X tambah 2Y terserah. Sehingga kita ambil, kita substitusi. Y sama dengan 2000 ke persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 13.000. Adik-adik, untuk menentukan persamaan ini bebas ya. Kita boleh ambil Y sama dengan 2000 ini, kita substitusikan ke persamaan ini juga terserah. Atau mau substitusikan ke persamaan ini juga terserah. Kebetulan Pak memilih persamaan ini karena Pak melihat angkanya yang kecil-kecil. 3, 2, 13. Beda yang di atas. 2, 5, 16. Menurut Pak itu angkanya besar sekali. Maka Pak menggunakan ini. 3X tambah 2Y sama dengan 13. Ini menurut Pak dia angka yang paling kecil sudah. Selanjutnya 3X tambah 2Y. Nah, kenapa Y-nya berubah menjadi 2000? Di sini kan harusnya 2 ya kali Y kan. Nah, tapi kenapa sudah berganti 2000? Kenapa? Karena kita mensubstitusi nilai Y ini ke dalam persamaan ini. Maka setiap nilai Y yang ada di sini berubah menjadi 2000. Harusnya di sini Y dia berubah menjadi 2000. Harusnya kalimatnya 3X tambah 2Y dia berubah menjadi 3X tambah 2 kali 2000 sama dengan 13.000. Oke, langkah selanjutnya 3X turun tetap. 2 kali 2000 4000 ya. 2 kali 2000 4000 dan sama dengan 13.000 masih. Selanjutnya 3X tetap. Nah, kenapa 4000 ini pindah ke ruas kanan, pindah ke sebelah sini? Ya, karena kita menginginkan yang di sebelah kiri ini hanya memuat variabel X saja, ya. Karena dia satu-satunya bilangan yang memuat variabel, maka dia sendiri bertahan di sini. 4000 yang ada di sini kita pindahkan ke ruas kanan ya. 4000 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, 4000 ini awalnya positif ya. Saat kita pindahkan nilainya menjadi negatif ya. Nilainya berubah menjadi negatif ya. 4000 yang awalnya positif, nilainya berubah menjadi negatif. Selanjutnya mari kita perhatikan baik-baik. Nah, awalnya 4000 ini positif dia berubah menjadi negatif 4000 atau dikurangi 4000. Sehingga 3X sama dengan 13.000 kurang 4.000. Berapa sih nilai dari 13.000 kurang 14.000? Ternyata 9.000 ya. 3X ini tetap turun. 9.000 hasil dari 13.000 kurang 4.000. Langkah selanjutnya X itu diperoleh dari 9.000 bagi 3. Oke. Sehingga X itu kita dapat 3.000. Nah, adik-adik coba ingat kembali tadi pernyataan kita. Tadi kita misalkan X itu sama dengan harga dari satu buah labu siam ya. Berarti harga satu buah labu siam itu sama dengan 3.000. Dan Y itu adalah harga satu bulir jagung manis. Berarti harga satu jagung manis itu sama dengan 3.000. 2.000 ya, sorry ini salah pengetikan. 2.000. Maaf ya, ini salah pengetikan. Y sama dengan 2.000 yang ada di sini. X sama dengan 3.000. Oke. Terima kasih.